Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami pergi ke Abu Dhabi. Kami datang ke sini untuk mengunjungi sirkuit Yas Marina bersama dengan Diandra dari Autodriver dan media-media dari berbagai negara. Kami diundang oleh Michelin. Di Yas Island ini ada hotel bintang 5 yang terletak di dalam sirkuit. Bahkan treknya lewat bawah kolong hotel ini. Ini adalah Hotel Yas Viceroy. Dan kami menginap di sini. Ini nyaman sekali. Kami ingin lihat keluar dan ini pintu berat sekali. Buat apa pintu tebal-tebal ini? Abu Dhabi sepi. Nah, ini ternyata langsung berpemandangan trek Yas Marina. Luar biasa. Ini kalau tidak ingat anak istri bawaannya tidak mau pulang. Hari ini agenda kami, berhubung kami lagi di Timur Tengah, adalah menelusuri padang pasir dengan Toyota Land Cruiser. Dan ini langka di Indonesia karena Land Cruiser 200 manual. Sudah dilengkapi dengan roll cage. Kenapa pula harus pakai roll cage? Seberapa berat medan perjalanan di padang pasir? Ini mencurigakan. Setelah jalan di tol sekitar sejam, sebelum masuk padang pasir, supirnya izin turun dari mobil untuk mengurangi tekanan ban. Ini makin mencurigakan. Karena dengan mengurangi tekanan ban dapat grip lebih, tapi untuk kecepatan yang rendah. Ternyata seperti ini. Dia curam. Bener kan? Padang pasir bentuk seperti apapun dilahap dengan Land Cruiser ini. Dan yang nyetir sama sekali tidak ada ekspresinya. Sedangkan kami yang disetirin serasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti mobil dipaksa hampir menggunakan roll cage-nya. Kami tidak suka menggunakan roll cage sesuai fungsinya. Setelah sekitar 45 menit perjalanan yang menegangkan di padang pasir, kami diistirahatkan di sebuah camp penyelenggara off-road padang pasirnya itu. Kebetulan di situ ada ATV. Kesimpulan dari off-road hari ini adalah semiring-miringnya angle curam pasir di padang pasir, seekor Land Cruiser pasti bisa melahapnya, walaupun membuat serasa lebih dekat dengan Tuhan. Malam harinya, ketika kami makan malam di hotel, trek Yas Marina terlihat ada yang latihan. Keesokan harinya kami berkumpul di lobi hotel untuk menuju ke Yas Marina Circuit. Ya, memang hotelnya berada di dalamnya, namun untuk ke pedoknya tidak mungkin bisa jalan kaki. Disambut oleh orang-orangan Michelin, atau itu namanya apa? Bibendum atau Michelin Man yang terlihat empuk. Yas Marina adalah sirkuit internasional yang juga berperan pada Formula One. Apabila full track dipakai, panjang per lapnya adalah 5.554 meter. Terdiri dari 21 pengkolan. Punya kapasitas tribun 50.000 penonton. Sebelum kami mulai, kami pakai baju balap berikut dengan sepatunya. Ini untung saja muat, dan mereka meminta medical check dulu. Untung saja hanya tensi, bukan cek kolesterol. Your blood pressure, sir, is 130/80, sir. Seperti standarnya nyetir di suatu sirkuit, ada safety briefingnya dulu. Dan ada tambahan penjelasan ini mengenai ban. Michelin ada produk baru yaitu Michelin Pilot Sport 4S. Dan ini presentasinya. Kalau dibanding dengan ban merek lain, ini terbaik di kelasnya. Karena mereka jualan ban, pasti ceritanya bagus. Lanjut kami mencoba suatu mobil aneh, yaitu Formula One KW4. Jadi Formula 4. Suatu mobil balap yang bertebaran karbon-karbonnya.
Sebelum kami coba mobil ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi dan tekan tombol loncengnya apabila belum. Mobil balap macam ini punya center of gravity sangat rendah dengan suspensi macam itu yang seperti Formula One dan juga ban slick. Mesinnya hanya 185 horsepower, tapi Anda harus tahu beratnya berapa. Hanya 470 kg. Wah, berat badan kami sudah 1/5 beratnya mobil ini. Power to weight rasionya apabila dibandingkan dengan Kijang Innova, ini rasanya seperti naik Kijang Innova yang hampir 700 horsepower. Kami diajari dulu sama instrukturnya seperti apa treknya. Tidak full trek Yas Marina, tapi cukuplah bisa berlari kencang di trek lurusnya. Ini pertama kali kami nyetir mobil yang setirnya di tengah, single seater. Namun inilah kejadiannya. Tidak muat. Ini sangat memalukan. Untung saja ada salah satu Formula 4 yang agak lebih besar. Posisi duduknya macam Formula One juga, rasanya seperti duduk di aspal. Karena memang pantat kami rendahnya serasa nempel di aspal. Sayang sekali tidak boleh pasang kamera di mobil ini, tapi kami bisa ceritakan rasanya. Sayang sekali harus mengikuti di belakang Mercedes AMG ini. Kalau lurus dia bisa lebih kencang, namun kalau belok Formula 4 ini bisa lebih kencang. Juga karena ban slick Michelin. Perbedaan dengan ban biasa, ban slick ini kalau sampai slip tidak akan bilang-bilang dulu. Kalau ban biasa akan bilang-bilang dulu dengan suara decitan. Pengalaman yang sangat amat luar biasa. Selanjutnya adalah VW Golf R. Merupakan Golf yang paling mahal, paling kencang, paling fun, dan dia all-wheel drive. Tapi kami di sini bukan untuk tes mobil, tapi untuk tes ban Michelin Pilot Sport 4S. Kami diminta coba Golf R dengan brand lain yang terkenal dan yang paling topnya. Pertama kami slalom dulu. Kecepatan 60 km per jam, terasa bannya berusaha keras menggigit aspal dengan keramaian decitan ban. Kemudian kami diminta tes rem. Gaspol dulu sampai kon selanjutnya untuk ngerem sekuat tenaga dan mereka hitung jaraknya dengan race logic. Pengereman dari 80 km per jam sampai ke 5 km per jam. Perbandingan hasil pengetesan kami diadu dengan orang-orang lain peserta Michelin Passion Days. Kami dapat 22 meter lebih sedikit. Lalu tes belok-belok ala balapan di sirkuit. Kemudian kami ganti mobil dengan Golf R juga, namun pakai ban Michelin Pilot Sport 4S. Pertama coba slalom. Ini macam sulap. Bannya seperti melekat ke aspal. Ada bunyi decitan tapi sedikit sekali. Kemudian tes rem. Dan ini terasa lebih pendek pengeremannya. Kami dapat 18,1 meter. Itu sekitar 4 meter selisihnya. Sangat luar biasa selisihnya. Itu kalau di dunia sebenarnya bisa menyelamatkan. Kemudian berbelok-belok di track. Ini macam pakai lem bannya. Kenapa bisa begini hanya dengan ban yang berbeda? Kami sangat bersenang-senang. Menyiksa mobilnya, mumpung mobil orang. Selesai dengan ngetes ban tersebut, kami diminta mencoba mobil balap. Seekor Renault Clio balap. Ini mobil menarik. Clio adalah mobil biasa, tapi modifikasi balapnya bikin luar biasa. Front wheel drive dengan transmisi sequential yang macam dog drive pula, secara elektrik. Setirnya banyak tombol-tombol yang tidak ada hubungannya dengan audio dan cruise control, karena memang tidak ada audionya. AC-nya pun tidak ada. Instrumen clusternya, wow, lengkap semua. Ada di situ. Jok bucket balap, namun masih muat badan Mobi. Dan lihat itu ada tangki air buat pendingin intercooler. Karena ini berturbo, 4 silinder turbo. Kami suka turbo. Tenaganya 220 horsepower, namun bodinya sangat ringan. Juga dengan ban slick. Kami sangat penasaran dengan mobil ini. Pertama diajari dulu treknya dengan instruktur. Ada beberapa pengkolan yang cukup tricky. Kemudian baru kami dinaikkan ke Clio balap.
Namun tidak ditinggal sendirian, kami tetap ditemani oleh instruktur. Seperti halnya Formula 4 tadi, start pelan pakai mobil ini susah. Rasio giginya macam start dari gigi 2 dengan kopling balap yang sangat sensitif. Tapi itu yang mati, bukan kami. Kami tidak sampai mesinnya mati. Kami tetap menjaga gengsi jangan sampai mesin mati. Itu sangat memalukan. Sayang tidak boleh pasang kamera di mobil ini sehingga tidak ada footage dalam mobil mendengarkan kami ngeyel kalau dikasih tahu. Kami jadi ingin coba jadi pembalap beneran. Apalagi setelah nyalip Diandra. Dan akhirnya disalip lagi. Kegiatan terakhir adalah disetirin pembalap dengan mobil mengerikan ini. Ini adalah McLaren 650S GT3. Ini adalah mobil balap, masuknya saja susah. Dan yang memasangkan seatbelt agak kurang kencang. G-force-nya membuat sangat susah sekali memegang kamera dan ini sangat mengerikan. Macam naik pesawat, jadi harus percaya saja dengan pilotnya. Ikhlas, tidak bisa komplain. Keesokan harinya kami terbang kembali ke tanah air. Semua ini adalah opini pribadi saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke semua sosial media Anda agar kita semua bahagia. Mesti beli oleh-oleh nih buat istri gue. Kalau nggak dibukain pintu. Terima kasih telah menonton.